Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah kota atau bahkan negara dengan jutaan orang yang punya mau dan tujuannya sendiri-sendiri kok bisa nggak amburadul? Apa ya lem prakat yang bikin kita semua tetap bersatu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas salah satu jawaban paling keren untuk pertanyaan besar itu. Ini nih pertanyaan yang bikin para pemikir pusing tujuh keliling selama berabad-abad. Coba deh bayangin, ada sistem ekonomi yang super rumit, politik yang sering panas, jutaan keluarga dengan dinamikanya masing-masing, semuanya jalan barengan. Harusnya kan ini resep buat kekacauan total. Jadi apa dong yang sebenarnya menahan semuanya? Daripada melihatnya sebagai sekumpulan orang yang acak, salah satu teori paling berpengaruh justru melihat masyarakat itu kayak mesin raksasa yang saling nyambung. Mirip banget sama roda-roda gigi ini. Tiap bagian, tiap giginya punya fungsi yang unik, dan biar mesinnya bisa jalan lancar, semuanya harus kerja bareng secara harmonis. Oke, yuk kita bedah lebih dalam soal gagasan mesin hidup ini. Dalam sosiologi, sudut pandang ini namanya fungsionalisme struktural. Jangan pusing dulu sama namanya yang ribet. Intinya sebetulnya gampang banget kita pahami kok. Cara paling gampang buat ngertiinnya tuh, bayangin aja masyarakat itu kayak tubuh manusia. Jantung, paru-paru, otak, semua punya tugas yang beda-beda banget kan? Tapi mereka harus kerja sama dengan sempurna biar kita tetap hidup. Nah, fungsionalisme struktural melihat masyarakat juga punya organ-organ sosialnya, kayak keluarga, sistem pendidikan, dan ekonomi yang masing-masing punya tugas penting buat menjaga seluruh tubuh masyarakat tetap sehat dan stabil. Nah, arsitek utama di balik ide keren soal masyarakat sebagai sistem ini adalah seorang sosiolog Amerika bernama Talcott Parsons. Nah, ini dia orangnya. Parsons ini bukan cuma sosiolog biasa, dia itu arsitek teori. Misinya, wah, ambisius banget. Dia mau membangun satu teori besar atau grand teori yang bisa menjelaskan gimana caranya semua masyarakat, dimanapun dan kapanpun, bisa berfungsi dan bertahan hidup. Kontribusinya itu benar-benar mengubah cara para sosiolog melihat dunia. Dia ini terobsesi banget sama pertanyaan soal keteraturan. Balik lagi ke pertanyaan awal kita. Di tengah semua gejolak dan potensi konflik, gimana caranya sistem sosial bisa tetap seimbang dari generasi ke generasi? Itulah teka-teki yang pengen banget dia pecahkan. Untuk menjawab pertanyaan itu, Parsons mengembangkan sebuah model yang cerdas banget yang bisa kita anggap sebagai buku panduan bertahan hidup universal buat semua masyarakat. Dia menyebutnya skema AGIL. Jadi, idenya Parsons tuh gini, setiap masyarakat, entah itu suku kecil di pedalaman atau negara adidaya modern, harus bisa menyelesaikan 4 tugas fundamental ini. Kalau gagal satu aja, seluruh strukturnya berisiko ambruk kayak menara Jenga. Model ini ngebagi tugas bertahan hidup masyarakat jadi 4 fungsi utama. Pertama, adaptasi A, kemampuan buat ngambil sumber daya dari lingkungan. Kedua, pencapaian tujuan, G, goal achievement, kemampuan buat nentuin tujuan bareng-bareng dan ngerahin sumber daya buat mencapainya. Ketiga, integrasi I, menjaga semua bagian masyarakat biar kerja bareng dengan rukun. Dan yang terakhir, latensi L, memastikan nilai-nilai utama dan motivasi diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, disinilah kerennya model ini kelihatan, setiap fungsi yang abstrak tadi ternyata dijalankan oleh lembaga-lembaga yang kita kenal sehari-hari. Fungsi adaptasi, itu kerjanya sistem ekonomi. Fungsi pencapaian tujuan, itu tugasnya sistem politik. Integrasi, dijaga sama sistem hukum dan norma-norma agama. Dan latensi, itu diurus sama keluarga dan sekolah yang menanamkan budaya ke kita. Semuanya jadi bagian dari satu mesin besar yang saling terkait. Oke, ini semua kedengarannya gede banget ya, struktural banget. Terus pertanyaannya, kita sebagai individu, posisinya di mana nih? Apa kita cuma skrup kecil yang nggak berbahaya di dalam mesin raksasa ini? Menurut Parsons, jawabannya nggak gitu juga. Dia bikin perbedaan penting nih. Tindakan kita itu bukan cuma perilaku acak kayak refleks. Tindakan kita adalah tindakan sosial. Tindakan yang punya makna dan tujuan dalam sebuah konteks. Waktu kamu pergi kerja, kamu itu bukan cuma pindah badan dari rumah ke kantor. Kamu itu sedang berpartisipasi dalam sistem ekonomi. Nah, ini nih inti argumen dia soal pilihan bebas dan struktur. Parsons bilang, kita memang punya kehendak bebas. Pilihan kita itu sukarela. Tapi pilihan-pilihan itu nggak dibuat di ruang hampa. Pilihan kita sangat dipengaruhi sama aturan main, nilai dan norma yang ditanamkan ke dalam diri kita oleh masyarakat sejak kita lahir. Ini membawa kita ke ide besar Parsons yang lain, hierarki kontrol. Dia berpendapat bahwa nggak semua sistem ini kekuatannya sama. Ada semacam tatanan, kayak rantai komando dari atas ke bawah, yang ngebentuk tindakan kita.
Gini cara kerjanya. Paling atas ada sistem budaya. Ini cetak birunya, isinya nilai-nilai dan makna bersama. Sistem ini lalu ngasih arahan ke sistem sosial, yaitu institusi dan aturan di masyarakat. Nah, ini kemudian ngebentuk sistem kepribadian kita, yang jadi pendorong motivasi kita. Dan semuanya itu akarnya ada di organisme perilaku biologis kita. Jadi, ujung-ujungnya budayalah yang jadi supirnya. Tentu aja, nggak ada teori sehebat ini yang bebas dari kritik. Jadi biar adil, yuk kita lihat warisan Parsons, baik sisi positif maupun negatifnya. Di satu sisi, para kritikus bilang modelnya ini terlalu fokus sama harmoni dan stabilitas. Jadi agak susah buat ngejelasin hal-hal kayak konflik sosial, ketidaksetaraan, atau perubahan besar kayak revolusi. Tapi di sisi lain, pengaruhnya itu gede banget. Parsons ngasih para sosiolog semacam peta dan bahasa untuk menganalisis gimana semua bagian masyarakat yang berbeda itu saling nyambung dan berfungsi bareng. Jadi intinya warisan terbesar teori Parsons adalah kemampuannya memaksa kita untuk mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya. Teorinya ini kayak kacamata yang membantu kita memahami bagaimana institusi yang kelihatannya terpisah, kerjaan kamu, sekolah anak kamu, pemerintah, sebenarnya adalah bagian dari satu jaringan yang saling bergantung, yang semuanya bekerja untuk menjaga masyarakat tetap berjalan. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan mendasar. Jadi, gimana menurut Anda? Apakah masyarakat itu benar-benar mesin yang harmonis dan seimbang seperti yang dibayangkan Parsons? Ataukah lebih pas kalau kita melihatnya sebagai arena pertarungan, tempat berbagai kelompok terus-menerus bersaing memperebutkan kekuasaan? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.